selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam. Saya sapa semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Bisa bertemu lagi dengan sahabat Sabda dalam acara PA Online Bareng seri Alkitab malam Iya, hari ini. sangat top. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang sangat top. Iya, ini pasal yang sangat top karena terambil dari Mazmur 90. Iya, Mazmur yang sangat terkenal dan ya saya yakin hari ini kita akan belajar banyak ya. Untuk teman-teman yang hadir malam hari ini yang mungkin belum kenal saya Yulia. Dan saya Roma. Ya, dan kami akan menolong teman-teman untuk bisa menggali Mazmur 90 bersama-sama. Dan senang kita bisa lakukan PA bersama, terkhusus untuk teman-teman yang selalu datang atau reguler sudah selalu datang di acara Ayo PA. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali ini, saya yakin saudara akan mendapatkan berkat juga ya. Iya, jangan lupa juga nanti teman-teman yang sudah sering join, kita bisa belajar bareng dan bisa menggali bareng dari ayat-ayat yang dipilih oleh dua guest kita malam hari ini. Ya, metode yang kita akan pakai seperti biasa metode Sabda, SABDA, singkatan dari Simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ya, kalau saudara pengen tahu lebih banyak tentang metode SABDA, nanti admin akan memberikan informasi bagaimana saudara belajar dan boleh mendapatkan penjelasan tentang metode SABDA. Halo, Pia. Halo, Senang sahabat ketemu. Kak Roma, sahabat Iya. Sabda. Oh, suaranya suaranya putus-putus. putus. Iya. Oh, Well, saya sering dengar tentang Via, tapi belum ketemu orangnya. Baru sekarang lihat orangnya. ya, ya, Bu. Iya, iya. Ini Pak Samuel sudah hadir, walaupun remang-remang nih. Ada Iya, apa ini kok mati lampu, Bu. remang-remang ya? Mati lampu jadi Karena ini di sana pakai lampunya lagi mati. Ya, semoga suaranya tetap oke. Gimana Pak Samuel? Oke. Bisa lihat kita atau Saya, kita nggak saya bisa coba lihat dulu Pak deh. Samuel nih? Ini pakai apa soalnya? Lampu mobil Oh, oke. Wow. supaya Ya, bisa apa? bakalan lama ya terang. Pak ya? Berapa jam nanti mati Gimana, Bu? lampu? Berapa lama nanti akan mati lampu? Kenapa, Bu? Wah, akan lamakah mati lampunya, Pak? Sampai jam 10 katanya. Oh, oke. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita jalan terus ya. Kita berdoa Tuhan akan tolong sehingga suaranya tidak hilang dan tetap bisa mendengar suaranya. Kalau misalnya nanti mengganggu Pak, videonya bisa dimatiin. Yang penting suaranya kita bisa dengar ya. Ya, Siap, siap. oke. Ya, kita Oke, mau doa kita dulu. akan mulai Ayo PA kita malam hari ini. Mari seluruh sahabat Sabda yang sudah join, kita akan memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh datang kepadamu pada malam hari ini dalam acara PA Online bareng seri Alkitab, dan kami akan belajar Tuhan dari Mazmur 90. Biarlah Tuhan tuntun setiap kami untuk boleh melihat dan juga boleh mendapatkan kebenaran-Mu yang tertulis dalam kitab. Secara khusus kedua rekan kami juga Pak Samuel, Via yang akan bergabung untuk berbagi pelajaran yang mereka sudah renungkan selama waktu ini. Tuhan berkati supaya setiap kami juga yang belajar boleh menangkap, dan seluruh sahabat Sabda juga yang bergabung, yang akan berbagi, yang akan sharing, yang akan belajar sesuatu juga dari Mazmur 90 ini. Tuhan yang akan menuntun setiap kami untuk boleh mengerti dan kami paham, dan bahkan kami sampai bisa mengaplikasikan setiap apa yang kami dapatkan. Berkati jalan acara ini, segala alat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, kiranya Tuhan juga yang akan mengendalikan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya. Amin. Teman-teman yang di rumah sudah baca Mazmur 90 kan ya? Iya. Semoga. Harapannya sudah baca semua, atau yang belum baca mungkin silakan langsung diambil Alkitabnya di depan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama untuk sharing atau belajar dari Mazmur 90 pada malam hari ini. Nah, Bu Yulia, sebelum kita nanti bertanya atau berdiskusi bersama dengan dua guest kita, Pak Samuel dan juga Via, mungkin kita perlu overview sedikit ya tentang Mazmur ini gitu, dimana kalau kita melihat Mazmur 90 ini ada dua hal yang istimewa yang bisa kita dapatkan gitu ya, yang bisa kita ketahui bersama-sama. Yang pertama,
kita perlu tahu bahwa Mazmur 90 ini termasuk Mazmur tertua di dalam Alkitab. Dan ini ditulis oleh Musa gitu. Dan yang kedua, ini satu-satunya Mazmur yang ditulis juga oleh Musa di kitab Mazmur. Ya, sebenarnya Musa juga menulis Mazmur sih, 2 Mazmur lagi, tapi Iya, tidak di kitab Mazmur. lain. Ya. Oke, ya ini sangat istimewa malam hari ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Musa untuk berbicara kepada kita zaman ini. Ya, ya. Nah, Kalau kalau itu tertua, kira-kira tahun berapa ya Roma? Iya. Mazmur ini ditulis. Karena ini dibilang Mazmur tertua, Mazmur ini digubah paling awal itu pada perjalanan dari tanah Mesir ya ke tanah Kanaan itu tahun 1400-an oleh Musa. Itu sebelum Masehi. Ya. Sebelum Masehi. Bahkan sementara Mazmur lainnya pada umumnya yang ditulis oleh Daud itu tahun 1000 ke bawah gitu. Jadi sangat jauh sekali jaraknya. Iya, iya. Jadi ini old wisdom atau apa namanya, tertua, hikmat masa lalu ya, yang akan menjadi terang untuk hikmat orang-orang sekarang ya. Iya. Terus latar belakang Mazmur ini apa, Roma? Nah, kalau kita mungkin tahu tentang Musa, kita langsung ingat ya tentang Musa dan bangsa Israel gitu ya. Jadi kalau bilang latar belakangnya ini ditulis untuk apa ya? Orang-orang Israel oleh Musa saat itu, di mana mereka saat itu kan 40 tahun itu berada di padang belantara gitu. Ya, muter-muter untuk generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Dan saat itu mereka di padang gurun 40 tahun karena hukuman dan mereka juga tidak setia. Dan tertulislah Mazmur ini ya sebagai respon Musa gitu terhadap bagaimana identiknya bangsa Israel saat itu yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Kita mungkin sulit membayangkan ya bahwa waktu itu ketika Tuhan marah nih kepada bangsa Israel, terutama untuk mereka yang bersungut-sungut gitu ya, sehingga Tuhan menghukum mereka untuk tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, pada saat itu mereka sedang menunggu orang-orang ini mati gitu ya, karena cukup banyak. Karena berapa ya jumlah bangsa Israel yang ada di padang gurun waktu itu? Ingat nggak? Kalau nggak salah lebih dari 3.000 ya, kalau nggak salah. Pokoknya 2 juta. Oh, malahan. Wow. Ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu sekitar 2 jutaan gitu ya. Dan saat itu mereka yang bisa masuk tanah Kanaan, mereka yang berusia yang kurang dari usia 40 tahun gitu ya. Dan mereka jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya tidak sebanyak yang kita pikirkan karena mereka adalah generasi muda. Jadi saat itu banyak sekali bangsa Israel yang akan mati karena mereka akan ditinggalkan, dan kaum muda atau mereka yang masih usia 40-an ini yang akan dipimpin oleh Tuhan melalui Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi saat itu mungkin diperkirakan ada 1 juta orang Israel yang akan mati, yang akan ditinggalkan di padang gurun, dan yang 1 juta itu yang mungkin akan boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi hari-hari itu hari yang sangat suram karena mereka akan melihat orang yang mati banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Hampir setiap hari selalu ada puluhan orang yang mati, sehingga Musa melihat itu dengan sangat sedih dan melihat betapa fananya hidup manusia karena banyak sekali orang yang mati, gitu ya. Ya. Jadi kita udah bisa melihat sedikit ya gambaran dari Mazmur 90 ini. Nah, kalau dibilang, tadi kita udah dengar juga dari Ibu Yulia tentang gimana kehidupan manusia saat itu. Nah, kalau dibilang Mazmur ini cocok nggak sih Ibu untuk generasi sekarang? Kalau menurut saya sih tetap cocok gitu ya. Dimana kadang orang bisa menggambarkan bangsa Israel yang saat itu tegar tengkuk atau dibilang bersungut-sungut, ya di zaman sekarang ya banyak orang yang seperti itu. Nah, karena anak-anak Tuhan juga seperti itu. Iya. Ya, jadi ada banyak nilai-nilai yang applicable pada saat itu karena Musa sedang menghadapi bangsa Israel, umat Allah yang sedang dia pimpin. Tapi pada saat yang sama Musa membagikan hikmat Allah yang kekal sifatnya, sehingga tetap berlaku sampai hari ini juga. Jadi sangat applicable untuk sekarang ya. Iya. Apalagi di bagian tertentu kita lihat Musa benar-benar melukiskan ya serius banget gitu kalau murka Tuhan itu sudah nyata bagi orang-orang yang
bersalah atau melakukan pelanggaran gitu. Nah, ini sudah kita lihat sedikit dari Mazmurnya Musa ini. Nah, lebih jauh kita akan belajar bersama-sama juga dengan dua guest kita malam hari ini. Dan sini sudah ada Via dan juga Pak Samuel. Kita doakan supaya jaringan Pak Samuel juga bisa lancar. Iya, iya. Iya. Oke. Saya matikan kamera aja ya, soalnya di luar juga Nggak gelap, apa-apa. terpaksa berkelana. Gak apa-apa Pak, suaranya aman kok Pak. Oh sip, syukurlah. Oke. Nah, kita lihat ya Pak dan juga Via untuk Mazmur 90 ini sudah dibaca? Sudah. Ya, pasti sudah ya. Sampai Berapa kali sampai dibaca? Mungkin pertanyaan paling tepat sudah berapa kali dibaca Mazmur ini? Dia berapa kali membaca Mazmur ini? Kayaknya 7-8 kali deh. Wow. Wow, Iya. puji Tuhan, nanti bisa hafal dong ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, di Mazmur 90 ini ada 17 ayat di sini kita lihat, hanya satu perikop. Nah, apakah Via menemukan tokoh-tokoh gitu yang disebutkan di dalam kitab ini? Bisa disebutkan tokoh-tokoh yang ditemui ketika membaca Mazmur ini? Mungkin ada Musa, Tuhan, Allah, dan kami paling banyak ya. Kami ini mungkin menggambarkan Musa dan bangsa Israel. Ya. Iya. Kata ganti yang lain juga dibuat di situ, ada anak-anak manusia, ada manusia gitu. Itu beberapa kali juga diulang-ulang ya. Oke. Nah, iya, ini saya mau tanya ke Pak Samuel nih, kata-kata lain ini, kata kami tadi udah disebutkan oleh Via ya. Kata-kata, apakah menemukan juga kata-kata lain yang diulang-ulang di Mazmur 90 ini yang jadi penekanan penting gitu Pak di dalam pasal ini? Ah iya, kalau saya sih ketika membacanya ada dua yang diulang-ulang, maksudnya bukan dua kata tapi dua bagian. Di bagian awal itu yang sering diulang itu marah dan gemas, murka, kata-kata yang hampir sama. Jadi di awal seperti itu, lalu di bawah kesah, keluh kesah, susah, penderitaan. Di bagian atas kemarahan, di bagian bawah keluh kesah dan penderitaan. Iya. Ya, rasanya kayak suram banget ya waktu membaca Mazmur 90 ini. Ya, kita akan lihat lagi ya apa berkat-berkat yang kita bisa dapat di sana ya. Oke, ya. Jadi itu beberapa penekanan penting yang diulang-ulang juga. Ada kata hari juga termasuk di situ. Ada kata murka tadi yang dijelasin Pak Samuel. Dan ada kata kami yang hampir setiap ayat itu ada di situ. Nah, apakah Via juga bisa melihat ya dari Mazmur 90 ini? Kalau kita melihat tentang Tuhan di Mazmur 90 ini, apa yang bisa didapatkan tentang Tuhan di sini di pasal ini? Kalau saya lihat kan di sini banyak katamu ya, jadi kayak Tuhan itu digambarkan menggambarkan bahwa betapa besarnya Tuhan jika dibandingkan dengan manusia yang sangat lemah. Itu sih kalau iya, betapa besarnya Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Iya. Oke. Sementara apakah Pak Samuel juga menemukan hal lain tentang Tuhan di sini? Ya hampir sama sih. Jadi kalau saya pertama di ayat 1-nya itu doa Musa abdi Allah, dia mengatakan Allah adalah tempat perteduhan. Jadi memang di masa-masa sulit, di masa-masa tidak ada pertolongan, saking marahnya Tuhan, satu-satunya tempat pertolongan ya Tuhan. Dan sangat terbukti pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal. Nanti kita bisa bahas selanjutnya. Kekalnya maksudnya bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu dan Allah pencipta semuanya. Jadi nggak ada yang bisa membatasi Allah. Iya, iya. Sedangkan manusia kebalikannya ya Pak ya. Oh iya. Serba terbatas. Kemudian gambaran-gambaran tentang manusia juga sangat menarik, seperti rumput, seperti ya hal yang sangat sepele gitu ya tentang manusia. Nah, gimana nih? Apakah sepakat juga dengan Ibu Yulia gitu tentang manusia? Kalau tadi kita lihat tentang Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas. Nah, gimana sebaliknya dengan manusia menurut dia?
Kalau manusia di sini digambarkan betapa lemahnya dan manusia itu selalu sudah di ujung kematian kayak gitu. Sementara aja hidup manusia gitu sih digambarkan di sini. Iya, apalagi dikatakan di situ menjadi debu gitu ya, jadi tidak berarti apa-apa gitu saking lemahnya manusia ini. Apakah Pak Samuel juga menemukan hal yang sama? Betul. Jadi sepakat. Saya juga menemukan hal yang sama. Pertama, manusia itu sangat terbatas, nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Dan kehidupannya ketika kita lihat akan apa ya? Ketika dia berdosa, dosanya itu berakibat kepada semua orang, tidak hanya kepada pelaku dosa, tapi kepada orang benar juga yang ada bersama-sama. Maksudnya gini, ada orang benar di Israel, ada orang Israel lain yang melakukan dosa, tapi Allah tetap menimpakannya itu kepada seluruh bangsa Israel. Maka kebanggaan hidup manusia itu penderitaan dan kesulitan. Oke. Udah nyala listriknya. Sudah di-spill sedikit ya. Iya. Oke. Ya, kita jadi habis dari ini ya, overview 90 Mazmur 90 ini, apa yang bisa kita dapatkan nih kesan umum? Sepintas saja sih mungkin kalimat pendek dari Mazmur 90. Jadi kesan umumnya apa yang didapatkan nih? Dari Pak Samuel lagi nih. Baik, kalau saya sih kesan umumnya, yang pertama Allah yang besar dan Allah yang kekal, manusia yang terbatas dan dikungkung waktu. Allah yang suci dan penghakim, tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman Allah, dan manusia yang tidak punya harapan lain kecuali kepada Allah. Jadi penghakiman Allah itu begitu luar biasa, begitu menakutkan, tapi Allah juga membuka diri, Allah yang kekal itu membuka diri untuk jadi tempat perteduhan dan memberkati pekerjaan. Itu yang saya tangkap, bahwa pekerjaan tangan kita, kalau kita fokus ke keadaan manusia itu tidak kekal. Tapi ketika kita fokus kepada Allah, maka pekerjaan tangan kita bisa diberkati Allah dan bisa menjadi pekerjaan-pekerjaan yang berpengaruh di kekekalan. Itu yang saya tangkap. Ya, oke. Ya, mungkin sudah ya. Mungkin juga hampir sama kesan umum yang ditangkap oleh Via. Oke, kita mau bersama-sama sharing dari Mazmur 90, dari ayat yang dipilih. Via akan memilih ayat mana dari pasal ini? Saya memilih ayat 12. Ayat 12, ayat yang terkenal. Sangat terkenal. Ya. Ya, sedangkan Pak Samuel? Saya pilih ayat 10. Ya, ayat 10. Ya, ini ya, hanya disuruh milih ayat 10. Iya, Pak. Oke. Ya, karena Pak Samuel memilih ayat 10, jadi kita akan belajar dulu dari ayat 10, nanti dilanjutkan ke ayat 12. Nah, silakan Bapak Ibu sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini, kita akan sharing dari ayat 10 dan ayat 12. Silakan nanti bisa tuliskan pelajaran penting atau hal-hal yang didapatkan sebagai pembelajaran utama melalui PA malam hari ini. Atau juga bisa pertanyaan-pertanyaan yang Roma ajukan kepada Pak Samuel, boleh juga dijawab oleh teman-teman di kolom komentar ya. Ya. Oke, kita akan mulai dari Pak Samuel yang memilih ayat 10. Saya bacakan ayatnya demikian dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, oke, ketika belajar dari ayat ini, Pak Samuel, apa nih yang menarik dari ayat 10 ini menurut Pak Samuel? Ya, Pak, yang menarik adalah saya mendapati ada 3 petunjuk waktu di situ. 70, 80, dan sebentar saja. Jadi di situ menggambarkan bahwa ini bukan menggambarkan tentang umur, batasan umur, tidak. Tapi menggambarkan kita nanti lihat ya, Pak. Sebab berlalunya buru-buru, kata. 70 dan 80 tahun itu berlalunya buru-buru. Jadi 70, 80 dan buru-buru. Buru-buru. Iya. Nah, kita menggali ayat 10 ini. Kenapa nih? Tadi kan kita lihat satu yang menarik dikatakan 70 dan 80 tahun. Kenapa Musa bisa mengatakan bahwa masa hidup kami 70 atau 80 tahun? Apakah ini mungkin berarti manusia memang hidupnya cuma 70 sampai 80 tahun saja? Apakah bisa diartikan demikian? Atau ada arti yang lain?
dia gak bisa dipisahkan kalau saya ya, ada buru-burunya. Jadi memang masa hidup manusia itu tidak bisa manusia itu sendiri tentukan. 70 tahun itu sudah sangat beruntung. 80 tahun kalau kuat. Ada yang, mohon maaf, baru lahir sudah meninggal. Ada yang masih remaja sudah meninggal. Ada yang memang lebih dari 80 tahun. Tapi gambarannya adalah bahwa waktu kita di dunia ini itu semua berlalu buru-buru. Dan kapanpun Tuhan bisa tentukan kapan waktu kita berakhir. Jadi tidak ada patokan, tidak ada waktu kita untuk menyanyiakan hidup atau membiarkan diri kita hidup di dalam amarah Tuhan. Bahwa waktu kita memang cuma sedikit, berlalunya buru-buru. Dan ketika itu habis, Tuhan ambil, ya lenyaplah sudah. Jadi dia bukan patokan waktu manusia hidup. Oh berarti standar hidup 70-80 tahun. Enggak. Musa sendiri meninggalnya di 120, gitu kan? Iya. Ya, betul. Ya, beberapa generasinya Musa juga kebanyakan hidup 100 tahun ya. Di atas 100 tahun. Tapi memang Yosua, uniknya bangsa Maria. Israel itu memang hanya Yosua dan Kaleb lah yang lebih dari 60 tahun umurnya waktu masuk tanah Kanaan. Iya. Ya. Karena yang di bawah mereka meninggal semua. Bahkan Musa sendiri. Musa Bahkan sendiri Musa juga sendiri. tidak masuk ya. Iya. Iya. Karena dikatakan yang umurnya di atas 20 tahun waktu keluar dari Mesir semua sudah meninggal. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Kalau 40 tahun berarti yang usianya di atas 60 cuma mereka berdua. Yang lainnya di bawah 60. Nah ini malah sudah melebihi 70-80 tahun. Gitu kan? Betul Pak. Oke, ya. Jadi ini menjawab juga ya yang dibilang Ibu Yulia tadi ya. Jadi ini apa ketika mereka menanti hari-hari kematian mereka ya. Nah, masih di ayat 10 ya. Apakah di bagian yang kedua yang tentang buru-buru tadi, apakah Pak Samuel juga setuju gitu bahwa kebanggaan hidup manusia hanya kesukaran dan penderitaan? Oh setuju. Bahkan kalau kita cerita ini, karena saya udah punya anak juga ceritanya gitu. Dulu Papa kayak gini. Dan itu adalah hal-hal yang sulit, yang bisa kita atasi. Itu kebanggaan kita. Gitu. Dan saya kira bukan cuma saya. Orang tua rata-rata biasa mereka bilang, kami dulu gini, kalian enak sekarang ada listrik. Kami nggak ada gitu kan. Nah, bagi mereka itu adalah kebanggaan bahwa ketika mereka sudah bisa melampaui masa-masa sulit itu dan mereka tetap bertahan. Itu adalah kebanggaan. Dan itulah memang kondisi manusia pada umumnya. Bahwa memang tidak ada yang bisa kita banggakan. Kesuksesan kita pun kita selalu ceritakan masa-masa sulitnya. Sehingga dia bisa jadi kebanggaan. Jarang ada orang bangga ketika dia cuma cerita suksesnya saja, tapi tidak menceritakan penderitaan. Itu memang kondisi manusia umum. Ya manusia tidak bisa lepas dari penderitaan. Namanya juga manusia ya. Nah, selama kita hidup di dunia, ya seperti inilah. Iya, itu kondisi kita. Iya, benar sekali. Nah, oke, dan di sini Pak Samuel, apakah juga pernah nih, mungkin sharing pribadi, apakah Pak Samuel pernah juga merasa bahwa hidup Pak Samuel berlalu gitu dengan buru-buru atau dengan cepat, dikatakan melayang lenyap gitu. Apakah pernah ngalamin momen itu? Saya rasa semua orang yang sudah di atas 40 merasakan itu. Bu Yulia ya Ini Pak pasti Samuel juga berapa nih umurnya? Pas 40. Oh. Jadi kalau kita lihat kalau kuat 80. Ketika berhitung ya, saya melakukan perhitungan matematika sederhana kemarin ketika belajar ayat ini. Kalau saya kuat dan sesuai dengan ayat ini 80 tahun, tidur saya 8 jam itu per 3 hari setiap hari. Maka saya tinggal di dunia ini kalau diizinkan Tuhan 80 tahun, itu tinggal 40 dikali 2 per 3, hanya 12 tahun. Hanya 80 dibagi 3. 24 tahun lagi. Masa efektif saya hidup. Dan itu sangat cepat berlalu. Karena 8 jam biasa manusia tidur kan Bu. Sepertiga hari. Mungkin artinya kalau tidurnya dikurangi mungkin bisa lebih lama Pak. Mungkin waktu efektifnya mungkin saya jadi lebih cepat meninggal juga nanti Bu. Nggak juga. Karena nggak ada sesuatu usaha pun yang bisa untuk menambah
sehasta saja dari hidup kita. Oh, betul. Iya. Gitu. iya. Dan Bahkan memang itu dia. Gimana? Semakin tua kita semakin menyadari bahwa hidup kita itu buru-buru. Iya, bukan semakin tua Pak. Saya aja masih muda udah ngalamin. Maksudnya kok cepat sekali waktu ya. Karena Oke, kita nggak dari tahu ayat ini gitu sih. gimana Pak? Karena kita nggak tahu ujungnya di mana. Iya. Oke, belajar apa nih Pak dari ayat 10 ini? Pelajaran penting yang didapatkan. Pelajaran yang saya dapat dari ayat 10 ini benar-benar apa ya? Ketika di ayat sebelumnya cerita tentang kekekalan Allah dan Allah tempat perkebunan. Lalu bagaimana manusia hidup dalam dosa, dalam murka Allah, dan waktunya juga sangat terbatas. Saya belajar bahwa ya waktu-waktu yang terbatas ini harus saya pergunakan untuk bekerja bagi kekekalan. Ya. Nah, bagaimana saya bisa pekerjaan Aplikasi tangan ini. saya untuk bekerja bagi kekekalan? Yaitu bekerja, mengerjakan kehendak-kehendak yang kekal itu. Jadi bukan bekerja untuk kemuliaan diri sendiri, tapi melakukan segala sesuatu untuk yang kekal itu, untuk Allah. Waktu-waktu yang sedikit ini ya dimanfaatkan untuk itu, dimanfaatkan untuk kekal. Karena banyak manusia menyimpan harta yang tidak kekal itu di dunia, tapi orang bijak menyimpan hartanya yang kekal di tempat yang kekal juga. Iya. Itu Nah, perkataan bisa saya. dibagikan mungkin Pak aplikasi praktisnya untuk mengerjakan hal-hal yang kekal itu seperti apa? Ya, termasuk teman-teman yang di rumah ya. Teman-teman yang di rumah juga mulai boleh mencatat di komentar sementara kita mendengarkan Pak Samuel. Baik, yang pasti berita sukacita bahwa saya sudah diselamatkan oleh Kristus, bahwa dosa saya sudah ditebus, itu selalu harus saya ceritakan juga kepada orang lain. Karena itu nilainya kekal. Ketika ada orang yang menerima Kristus karena kesaksian saya, maka ya jiwanya juga diselamatkan dalam kekekalan. Itu salah satu hal yang paling praktis ya. Jadi jangan pernah berhenti memberitakan Injil, baik dalam pekerjaan maupun di gereja. Yang kedua, belajar dan berdoa setiap hari mengubah motivasi. Kebetulan saya bekerja juga di dunia sekuler, jadi memang dalam pekerjaan sekuler itu tidak juga alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Nah, di mana dia dimotivasi? Sering sekali motivasi kita itu bahkan di dunia rohani juga lari kan. Maka harus setiap hari kita benar-benar memurnikan motivasi, berdoa, Tuhan benar nggak ini aku kerjakan. Gitu. Tapi yang paling praktis adalah kita terus kabarkan Injil, terus ceritakan tentang Kristus dan karyanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Samuel, amin. Iya, karena kita tahu sekarang hari kita ternyata singkat sekali. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Nah, apakah sudah ada respon Bu dari teman-teman Sahabat Sabda malam hari ini? Iya nih, teman-teman yang lain silakan menuliskan ya pelajaran dari ayat 10 ini. Ini ada satu tanggapan dari Astika Cigalingging. Ya, saya belajar bahwa hari-hari ini sangat cepat berlalu dan Tuhan kasih kesempatan buat kita di dunia ini agar kita menghadirkan shalom Allah selama kita hidup di dunia ini. Iya, betul sekali Saudari Astika. Kiranya melalui tadi ayat yang sudah dibagikan dari Pak Samuel itu kita benar-benar menghargai waktu yang Tuhan berikan ya, karena waktunya berlalu. Saya senang sekali dengan istilah yang yang dipakai oleh Musa ya. Hidup ini berlalu terburu-buru gitu. Jadi bukan kitanya nih yang terburu-buru, tapi waktunya yang terburu-buru. Alangkah indahnya kalau itu kita yang terburu-buru, maksudnya kita tahu dengan sengaja kita memberikan hidup yang lebih bermanfaat untuk kekekalan, sehingga kita menyadari bahwa waktu itu selalu dihargai setiap saat kita melewatinya gitu ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain belum ada nih yang memberikan komentar, tapi silakan ya segera menuliskan di komentar untuk kami nanti bacakan. Iya. Oke, sementara teman-teman menuliskan pelajaran penting yang didapatkan dari ayat 10, kita lanjut juga
ke ayat 12 dan ini sangat juga berkaitan dengan ayat 10. Masih berbicara tentang waktu. Nah, kita akan mendengarkan pelajaran penting yang digali oleh Via. Nah, di ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saya yakin teman-teman di sini juga sering sekali mendapatkan ayat ini. Mungkin sering kali jadi quote juga di story medsosnya gitu ya. Kita akan menggali bersama-sama. Nah, kenapa nih Via tertarik memilih ayat 12 ini? Secara pribadi sangat terberkati sama ayat ini ya setelah membaca kitab Mazmur pasal 90. Karena dari ayat ini mengajarkan bahwa sebagai manusia yang sangat terbatas dan yang selalu sebenarnya lemah, kalau dalam kitab Mazmur 90 ini kita sangat perlu untuk selalu diajar. Kayak gitu, sangat perlu untuk selalu diajar karena kita ini manusia yang sangat terbatas gitu. Jadi kita membutuhkan pengajaran tentunya dari Tuhan. Kayak gitu. Dan karena hidup ini singkat, maka harus sangat bisa dinikmati dan dilakukan dengan sangat bijaksana gitu kan. Nah, bijaksana itu apa kalau dalam kitab Mazmur? Hikmat dan kebijaksanaan. Kita lihat. Nanti kita lihat, jangan langsung digas ya. Iya, jadi tadi ada 2 poin penting ya, tentang ajar dan juga tentang kehidupan yang bijaksana gitu. Nah, oke, kita mau gali bersama-sama lebih dalam dari ayat 12 ini. Nah, ini kan adalah doa Musa nih terhadap bangsa Israel. Nah, mengapa nih Musa berdoa kepada Tuhan supaya diajari juga untuk menghitung hari-hari. Nah, apakah Via juga bisa melukiskan ya atau menggambarkan tentang pengertian menghitung hari-hari yang Musa maksudkan di sini? Menghitung hari-hari itu ya karena itu manusia itu selalu diambang kematian sebenarnya ya, kehidupan manusia kayak gitu. Jadi harus bijaksana, maksudnya singkat sekali hidup manusia ini kayak gitu. Jadi oleh karena itu sangat perlu untuk dijalani dengan sangat bijaksana kayak gitu karena manusia tidak pernah tahu kematiannya itu kapan. Kayak gitu sih. Jadi menghitung hari-hari itu maksudnya setiap hari dihitung, hari kesekian, hari sekian, atau beda maksudnya tuh? Bukan setiap hari dihitung, tapi lebih kayak supaya Tuhan kasih hikmat kita untuk lebih memahami dan memaknai kehidupan kita yang sementara. Kayak gitu. Nah, kalau disambungkan dengan kata pengajaran yang kamu maksud tadi berarti? Jadi kita harus bersedia diajar. Bagaimana caranya kita bisa memaknai kehidupan kita yang sementara ini, hidup di dalam dunia ini, ya tentunya kita terus mau diajar oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kenapa nih kata menghitung hari di ayat ini dikaitkan dengan hati yang bijaksana yang kamu sharingkan tadi? Iya. Kenapa sangat berkaitan ini, 2 hal yang berkaitan sekali nih, menghitung hari-hari dan juga hati yang bijaksana. Nah, untuk menjalani kehidupan yang singkat ini kan tadi saya bilang kita perlu sekali untuk diajarkan. Nah, diajar itu supaya memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana itu kalau di dalam saya baca dalam Mazmur ini, dalam kitab Mazmur sebelum-sebelumnya juga kebijaksanaan dan hikmat itu kita dapatkan dari takut akan Tuhan. Kayak gitu kan. Jadi karena hidup kita singkat, maka kita memerlukan hati yang bijaksana. Artinya hidup dalam takut akan Tuhan, mengenali kehendak Allah. Jadi kehidupan kita ini sesungguhnya harus kehidupan yang bermakna, yaitu takut akan Tuhan gitu. Hidup di dalam Tuhan. Itu sih yang saya dapatkan. Atau beroleh hati yang bijaksana, mendapatkan pemahaman atau pengertian akan kehidupan yang takut di dalam Tuhan. Nah, pernah nggak pernah nggak Via menghitung hari-hari yang Via lalui saat ini? Atau pernah mencoba menghitung hari-harinya terus sampai menemukan hasilnya gitu, atau hati bijaksana hasilnya? Atau ya wes berlalu aja lah gitu, besok ya nikmati lagi. Enggak sih, pernah lah setiap hari tentunya ya, karena kan setiap hari juga kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kan. Nggak mungkin berlalu begitu saja, tapi selalu ada pelajaran penting yang tentunya kita dapatkan dari kehidupan kita. Tentunya apa gitu ya, harus selalu bersedia
untuk mendapatkan hati yang bijaksana ini kan harus selalu meminta pertolongan Tuhan dengan membaca firman, yaitu supaya kita mendapatkan hikmat untuk menjalani kehidupan, supaya hidup ini nggak berlalu begitu saja, tapi bisa dimaknai dengan sekalipun singkat, tapi dapat berarti kayak gitu. Iya, jadi hari-harinya berarti ya, nggak sembarangan hidup saja. Ya, berarti di dalam Tuhan harus berarti hari-harinya. Oke, sampai saat ini masih menghitung hari-hari? Seperti lagu nih. Iya sih, pasti. Pasti. Karena kita nggak pernah tahu, kayak Pak Samuel tadi bilang berkaitan sekali ya, kita tidak pernah tahu ujung kehidupan kita gitu, seperti apa gitu. Seperti bangsa Israel juga ya kan, mereka nggak tahu gitu, dan bahkan angkatan pertama itu semuanya akhirnya mati begitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi karena kita tidak tahu itu, harus selalu hidup yang kayak takut akan Tuhan tentunya gitu. Siap siaga gitulah. Oke. Ya, pelajaran apa nih yang kamu dapatkan dari ayat 12 ini? Pelajaran. Kalau pelajarannya sih lagi-lagi terus memaknai kehidupan ini, menjalani kehidupan ini pasti harus selalu bijaksana. Mau diajar kayak gitu sih. Harus selalu mau diajar. Kalau saya secara pribadi, kita harus selalu mau diajar. Diajar oleh apa? Diajar oleh kebenaran firman Tuhan, meminta pertolongan anugerah Tuhan menolong kita untuk terus hidup dalam kebijaksanaan, takut akan Tuhan, hidup yang bermakna gitu, memuliakan nama Tuhan. Itu sih. Amin. Iya, ajaran Tuhan nggak selalu enak loh, Pia. Iya, nggak selalu enak. Sedang bahasa Israel aja nggak selalu enak ya gitu ya. Pasti banyak juga kayak selalu bertentangan dengan kehidupan kita yang maunya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi harus gitu, itu harus sebagai anak Tuhan ya, kita harus mau belajar dan mau diajar gitu. Sekalipun itu tidak enak, karena itu tetap menolong hidup kita untuk ke tujuan yang baik kayak gitu. Bijaksana kayak gitu. Oke. Ini Via sudah siap untuk menantang nih, menantang hidup yang penuh, tadi Pak Samuel bilang penuh kesulitan dan penuh penderitaan. Iya, tunggu 15 tahun lagi berarti ya, Via, 25 ke 40. Atau sebenarnya udah mulai nih, udah ngalamin. Oke, aplikasinya nih yang didapatkan dari ayat 12 ini. Aplikasi praktis yang bisa dilakukan gitu. Kalau saya sih aplikasinya teruslah melekat kepada Roh Kudus, kepada Tuhan ya, yang mengajari kita akan hidup yang baik, akan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Maulah terus hidup di dalam pertolongan daripada Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ngeyel ya. Jangan sungut-sungut gitu ya. Memang manusia ya terbatas, lagi-lagi lemah ya. Pasti sering masih muncul yang kayak gitu. Tapi kalau setiap hari hidup kita mau diajar dan mau terus belajar dari firman Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang pasti memampukan kita untuk terus selalu menjalani hidup yang lebih bermakna, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Ya, hidup yang lebih bermakna lah. Apa sih hidup yang lebih bermakna di dunia ini? Tentunya ya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu apa? Ya terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan, melayani. Kalau saya secara pribadi sebagai guru di tempat ini ya terus memberitakan Injil kepada anak-anak yang belum mengenal Tuhan, sekalipun kadang jengkel, kayak buat kita marah gitu ya, karena karakter anak-anak yang sangat berbeda-beda. Dan juga kalau jadi curhat nih ya, anak-anak yang di sini juga yang saya ajar bukan agama Kristen seperti itu ya, mereka muda, Konghucu kayak gitu. Tapi saya terus diajarkan untuk terus ini untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Urusan Tuhan mereka percaya atau tidak, tapi hidup yang bermakna adalah terus melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan sama kita. Iya, bagus. Ini anak muda yang perlu dicontoh nih, punya semangat untuk belajar ya. Mungkin karena belum banyak penderitaan seperti yang dialami Pak Samuel. Jadi semangatnya tinggi ya. Ya ini kayaknya Roma tahu banget tentang si Via ini ya. Sudah siap kah? Oke, ya thank you banyak untuk sharingnya Via dan juga Pak Samuel.
Aduh, saya sendiri masih muda tertegur sekali hari ini itu dengan hari-hari yang yang saya lalui. Oke, kita juga akan melihat respon dari sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini, Bu. Iya, ini ada Pak Denny Rohman yang memberi tanggapan, hidup yang singkat ini dan selalu berlalu kita gunakan dengan baik, tidak bebal. Bebal tidak masuk Kanaan. Nah, lu. Ya. Iya, iya. Bebal kita nggak masuk surga gitu ya. Iya, terima kasih Pak Denny Rohman. Ini ada tanggapan juga dari Puspita. Iya, ayat 10 dan 12 yang dipilih Kes hari ini mengingatkan saya akan lagu Ajar Kami Tuhan. Yang mana tuh? Banyak sih. Banyak. Dia tahu nggak lagu ini? Gimana lagunya? Juga. Ajar Kami Tuhan. Tahu nggak lagu itu? Ada, Ada ya? Oh, Pak Samuel tahu lagunya? tahu, tapi saya nggak akan nyanyikan di sini. Kami tahu, tapi menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ya, ada lagu itu ya, ada. Nah, kayak suaranya kok kayak mirip Roma ya? Pak Samuel tahu nggak? Mereka ini kakak adik loh. Tahu, kemarin udah dikasih tahu. Oh, kemarin sudah dikasih tahu. Iya, dua-duanya pinter nyanyi nih. Iya, ini ada tanggapan juga lagi dari Kak Juli. Ini Juli Mawar ya, yang minggu lalu jadi guest kita. Kenapa ya Daud meminta Tuhan mengajari menghitung hari-hari? Apa dia kekurangan kebijaksanaan? Ini bukan Daud ya, Kak ya? Ini Musa. Iya. Iya, tapi ini pertanyaan nih. Mungkin ini tadi ayat 12 ya, Bu ya. Mungkin Pia bisa menjawab kenapa Musa meminta kepada Tuhan untuk mengajarinya menghitung hari-hari. Apa dia kekurangan kebijaksanaan? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya bukan kekurangan kebijaksanaan, tapi lebih kayak Musa itu mungkin melihat kehidupan yang pada saat dia mengembara di padang gurun untuk belajar aja, untuk mau diajar aja kayak gitu. Karena terlalu singkat kehidupan ini, bukan karena dia, tapi memang butuh juga sih ya untuk supaya kita terus semakin bijaksana dalam hidup, karena manusia ini lemah dan terbatas, ya selalu membutuhkan kebijaksanaan yang lebih dari Tuhan untuk menjalani kehidupan sih. Iya. Iya. Ini ada juga. Musa kan selalu berdoa meminta hikmat sama Tuhan sebelum dia menyampaikan apapun kepada bangsa Israel. Ya, terkhusus karena dia harus menghadapi bangsa Israel yang tergantung Bu ini ya. Mungkin kayak kamu, Via, kamu menghadapi anak-anak toh di sekolah. Nah, ini Musa menghadapi bangsa Israel yang bebal itu tadi. Iya, ini ada respon dari Ray. Bijaksana ketika kita diajar. Selagi mau diajar, ya yang didapat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan gunanya untuk memanfaatkan waktu yang singkat dan buru-buru tadi untuk pekerjaan yang kekal. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Samuel ya. Mengerjakan pekerjaan yang kekal. Cuman mungkin perlu didefinisikan nih Pak Samuel. Pekerjaan yang kekal tuh selain memberitakan Injil, adakah yang lain? Karena mungkin tidak setiap hari ya kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Kira-kira hal lain apa mengerjakan pekerjaan kekal ini? Ada banyak pekerjaan kekal. Bahkan mencuci piring pun itu bisa berarti di kekekalan. Kuncinya di ayat 17. Jadi ayat 17 doa Musa itu mengatakan seperti ini. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan itu berarti di kekekalan. Tapi kalau kita lakukan untuk diri sendiri, karena kita juga tidak kekal, ya nggak berarti di kekekalan. Gitu. Makanya saya tadi berdoa agar motivasi juga boleh diluruskan setiap hari. Gitu sih. Ya, ada respon lagi? Iya. Masih ada respon nih beberapa dari Rizky. Yang saya dapat di ayat 12, saya teringat pada Matius 8 ayat 21-22.
Kita harus bijak dalam mengikuti Tuhan, dan kita tidak boleh menunda-nunda waktu untuk ikut Tuhan di waktu yang singkat ini. Iya. Dan bilang hidup itu cuma numpang lewat, jadi selagi hidup gunakan kesempatan untuk mengikut Tuhan itu karena waktu ini singkat. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari Ibu Lani. Oh, ini masih merespon ayat 10. Saya setuju dan dengan bangga terhadap kesukaran dan penderitaan, tapi melihat budaya sekarang justru sukanya bangga dengan hal-hal yang penuh kenyamanan dan kesuksesan, apalagi di era digital seperti ini. Ya, gimana nih respon Pak Samuel? Pak Samuel? Belum pernah sih ketemu orang yang bangga dengan kesenangannya, karena biasanya orang kesulitannya beda-beda. Jadi biasanya nanti ketika dia cerita dan berbangga diri dengan teman-teman, biasanya dia ceritakan hal yang sulit. Dan secara psikologis biasanya nanti dia bilang, kayak kami dulu belajar gak ke sekolah, gak berteman, tapi kami bisa tetap jaga hubungan. Nah, nanti mungkin dia ceritakan ke anak cucunya seperti itu. Artinya apa? Kesulitan juga yang jadi kebanggaan. Jarang sih kita menceritakan sesuatu itu hanya senangnya saja, tapi selalu kita ceritakan sakitnya sehingga pada akhirnya kita sampai kepada titik sukses. Nah, dan memang itu udah seperti pola umum ya, kita cerita juga. Jarang ada orang cerita dengan bangga, aku selalu dapat nilai 10 loh, tapi dia nggak pernah ceritakan bahwa dia belajar atau bahwa dia mengusahakan bagaimana nilai 10. Jarang ada orang. Kalau biasanya orang yang menceritakan seperti itu, malah bukan jadi kebanggaan, malah jadi olok-olok. Karena dianggap sombong. Gitu dia. Dan kalau orang sudah dianggap sombong bangga, itu mah aneh. Saya rasa. Iya, iya. Oke. Ini masih ada nih Bu, beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Nafi Lumong. Caranya, ini mungkin tadi pertanyaannya ke Via nih terkait melekat dengan Roh Kudus itu bagaimana caranya? Itu tadi mungkin aplikasi yang mau buat. Ya, melekat maksudnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dengan cara teduh ya, merenungkan Tuhan setiap hari. Adalah waktu untuk Tuhan setiap hari kayak gitu, supaya kita bisa menemukan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya ya pagi hari sebelum mulai aktivitas ya cari Tuhan terlebih dahulu gitu sih. Oke. Nah, ini ada satu tanggapan dari Manang, satu Tuhan bukan agama, ajarilah kami bahasa cinta. Mungkin menanggapi kata ajarlah kami tadi ya. Lagu itu. Ajarilah lagu cinta itu ya. Ajarilah kami bahasa cinta itu ya. Ya. Kayaknya. Iya. Iya, Pak Manang atau Saudara Manang nggak tahu di satu Tuhan Eka tuh maksudnya apa nih? Bukan agama. Nggak jelas nih. Oke. Saya yang nggak jelas maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan dari Bulani. Tolong tanya bagaimana cara kita menghadapi orang yang menganggap hidup ini masih panjang, akhirnya santai menjalani hidup ini. Padahal ayat 10 dibilang buru-buru kan, tapi orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Ini 10 ini. Oh, ini Pak Samuel ini yang harus jawab nih. Masih panjang kok hidup. Gimana Pak? Kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon gitu ya, pelan-pelan yang penting nyampe nanti gitu. Iya. Hidup itu buru-buru, waktu itu berlalunya buru-buru. Jadi konsep orang Jawa alon-alon asal kelakon, jangan fokus ke alon-alonnya, tapi ke kelakonnya. Gitu. Jadi filosofinya mungkin nanti bisa nggak mungkin kita jelaskan di sini lah, waktunya kurang. Tapi memang waktu yang buru-buru, waktu yang sedikit itu kita harus sadar. Nah, bagaimana kalau orang tidak sadar dengan waktu yang berlalu buru-buru itu? Mungkin karena dia belum tahu bahwa memang kehidupan itu kapan saja bisa diambil Tuhan. Seperti di ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak. Nah, karena dia belum sadar akan hal itu, disitulah kita perlu untuk memberitakan Injil itu. Bahwa memang kita nggak kekal, hanya Allah yang kekal. Dan Allah menjanjikan kekekalan. Allah menjanjikan ayat 1, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami. Ya. Itu kita perlu beritakan. Tetap kita harus beritakan.
Gitu sih. Ya, mungkin ada cara yang lebih cepat lagi, Pak. Itu kasih shock terapi. Banyak orang menjadi sadar ketika dia mengalami peristiwa nearly death experience atau hampir di ujung kematian gitu ya. Entah itu usia muda atau usia tua, ketika kita mengalami krisis hidup yang sangat berat, itu seringkali orang menjadi sadar ya. Jadi itu filosofi yang paradoks ya. Ketika kita hampir mati baru sadar bahwa kita itu hidup kita tuh pendek gitu. Sebelum kita mengalami pengalaman akan mati, kita nggak merasa bahwa hidup itu pendek gitu ya. Ya. Jadi shock terapi juga bisa, Pak. Nggak mungkin lah, Bu. Tapi Saya memberikan pengalaman hampir mati ke orang, nanti ya susah juga. Tapi banyak loh, Pak, orang baru berbalik hidupnya ketika dia benar-benar mengalami krisis hidup yang sangat berat, yang hampir mati, tapi Tuhan kasih perpanjangan hidup. Yang dan itulah nanti kebanggaannya. Ya, itulah nanti kebanggaannya, itulah nanti kesaksiannya. Jadi memang sangat relevan di ayat 10 tadi. Iya. Oke, ada satu tanggapan ini tadi menanggapi dari Bulani, dari Pak Denny Rohman. Asal kelakuan berarti tercapai, maka harus ada usaha untuk mencapai. Betul. Ya, terima kasih untuk responnya dari Pak Denny Rohman. Oke, malam hari ini sudah kita bacakan semua respon dari sahabat Sabda. Apakah ada yang ingin sharing bersama kita? Kita undang secara live. Bisa klik request join di sebelah add comment. Kita akan ada Ibu Eva Tambunan. Silakan. Ya, kita invite ya Ibu. Ya, kalau bisa gabung. Ya. Pak Samuel suaranya bisa di-mute dulu, Pak. Ya, cukup ramai nih. Oke. Apakah bisa bergabung? Iya, kalau enggak, apakah ada dari sahabat Sabda satu orang untuk klik request join, kita akan undang untuk bisa bergabung live malam hari ini? Nggak bisa ya tadi. Ibu Eva, maaf nih, Bu Eva sudah kita accept, tapi kok nggak masuk ya, Bu ya? Iya. Kalau mau bisa dicoba lagi, Bu Eva. Oke. Belum bisa? Oke. Bisa juga. Ya, kalau kamu sendiri gimana, Roma? Belajar apa untuk Mazmur 90 hari ini? Kalau saya belajar dari Mazmur 90 ini punya kerinduan untuk terus beroleh pengertian dari Tuhan. Untuk itu aku butuh juga yang namanya kehidupan yang bijaksana itu gitu. Untuk terus dididik Tuhan, diajar Tuhan, dan juga perlu mempersiapkan hari-hariku. Karena aku masih muda, setiap hari harus digunakan untuk menggunakan hal-hal yang kekal itu tadi gitu. Jadi diingatkan juga sih dari Pak Samuel dan Tia tadi gitu untuk masa hidup ini sekarang, walaupun dibilang sekarang masih 27 tahun ya Bu, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, apakah kita ready apa enggak. Tapi yang pasti selagi masih hidup, apalagi sudah percaya Tuhan, dia gunakan kehidupan muda ini untuk melayani Tuhan. Ada orang yang bilang ya muda-muda ini foya-foya dulu, nanti udah tua baru bertobat, baru melayani Tuhan gitu. Nah, kalau sekarang dari waktu muda udah digunakan untuk melayani Tuhan, kenapa enggak gitu. Nanti semakin tua juga terus dipakai Tuhan juga gitu. Jadi jangan nunggu tua dulu untuk mau melayani Tuhan, dari sekarang harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, nanti kalau sudah tua kecewa gitu ya, kebanyakan akan kecewa karena waktunya sudah habis, tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, ini ada pertanyaan nih sebelum kita menutup hari ini dari Nafi Lumo, ya bisa berbagi pengalaman tentang melekat dengan Roh Kudus. Ini yang tadi dibicarakan oleh Via ya, agar saya yang awam ini mengerti cara menghitung hari-hari hidup saya dan tidak kekurangan bijaksana. Ya, ini saudari atau ibu ya? Ini sepertinya saudari. Saudari ya. Oke, saudari Nafi, hidup melekat dengan Roh Kudus artinya kita selalu, pertama, kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup kita boleh diperbarui oleh
Roh Kudus untuk setiap hari kita mengalami pembaruan hidup, gitu ya. Jadi apakah Nafi sudah menerima Kristus sebagai juru selamat? Saya berharap iya. Kalau belum, silahkan datang pada Kristus. Dia menunggu kamu atau menunggu kita semuanya yang belum menerima Kristus untuk boleh datang pada Tuhan. Nah, dari sana nanti Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Dan ketika kita terus dengar-dengar akan firman Tuhan dan juga dengar-dengaran akan Roh Kudus, suara Dia yang terus menolong kita untuk dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus hidup di dalam roh gitu ya, untuk selalu menuruti roh kita, bukan menuruti kedagingan kita, gitu ya. Sehingga ketika kita diajar oleh Tuhan untuk menghitung hari-hari kita, maka kita bisa melakukannya, sehingga hati kita, hidup kita semakin bijaksana, gitu ya. Oke, ini dari Kesia. Selamat melayani Kak Via. Kesia ini temennya ya? Iya, iya Bu. Temannya ya? Iya. Iya. Oke, ini satu lagi dari Ibu Juli. Iya, Ibu Juli juga meresponi nih. Melekat dengan Roh Kudus mungkin lebih ke mengikuti yang Roh Kudus mau, atau hidup di dalam Roh Kudus, atau hidup baru. Ya. Ya, semoga itu juga menjawab ya Saudari Nafi, hidup mengikut apa yang Roh Kudus mau, gitu ya. Cara kita mendengar Roh Kudus adalah dengan membaca firman-Nya. Jadi mulai sekarang semoga Via akan terus membaca firman Tuhan setiap hari sehingga boleh mendengar akan suara Roh Kudus, gitu ya. Oke, ya teman-teman, waktu sudah sangat mendekat nih, kita harus segera tutup. Saya bersyukur untuk hari ini, tadi sudah belajar dari Pak Samuel bagaimana hidup manusia itu buru-buru, dan kebanggaan kita adalah kesusahan dan penderitaan. Itu karena kita manusia yang sangat rentan dan sangat lemah ini boleh dipelihara Tuhan sehingga sampai hari ini kita bisa tetap menikmati kasih karunia Tuhan, gitu ya. Dan bersyukur tadi dari Pak Samuel kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, hari-hari yang Tuhan berikan pada kita, kita hargai, sehingga kita selalu mengisinya dengan nilai-nilai kekekalan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh di dalam kasih Tuhan, ya. Dan dari Via kita juga belajar bagaimana hari-hari kita boleh dihitung, bukan menghitung hari tiap hari mencentang hari gitu ya, tetapi kita benar-benar boleh mengisi hati kita, mengisi hari-hari kita dengan terus memelihara apa yang Tuhan sudah kasih, melakukan apa yang tepat, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan hidup melekat melekat di dalam firman-Nya, sehingga kita terus melekat pada Roh Kudus yang terus memberikan kita hikmat, sehingga kita akan memiliki hati yang bijaksana, gitu ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi hari ini, termasuk teman-teman di rumah yang sudah mengirimkan tanggapan-tanggapannya. Terima kasih untuk mengisi apa yang kurang dari pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel dan Via yang sudah berbagi dengan kita. Kiranya kita selalu ditambahkan hati yang bijaksana untuk melewati hari-hari ini, sehingga kita selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Iya, selamat juga mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang penting yang didapatkan menjadi duta penghitung hari-hari di dalam Tuhan. Nah, karena waktu udah lebih 2 menit ya, kita akan tutup di dalam doa. Untuk itu saya minta Pak Samuel bisa menutup kita di dalam doa, Pak, untuk acara hari ini. Baik, terima kasih. Kita akan tutup acara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di mana malam hari ini kami boleh belajar dari doa hamba-Mu, abdi-Mu, yang boleh mengajari kami tentang betapa besarnya Engkau Tuhan. Betapa Engkau tidak dibatasi oleh apapun, dan Engkau yang menciptakan kami. Doa ini juga boleh mengajari kami betapa rentannya kami, betapa terbatasnya kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berlindung kepada Engkau, tidak berteduh kepada Engkau, tidak lari kepada-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar
Ajari kami untuk kami boleh bijaksana hari lepas hari, memanfaatkan waktu yang Tuhan beri sama kami. Biarlah itu kami pakai untuk selalu mencari perkenanan Tuhan. Biarlah itu kami pakai untuk selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan bersedia menolong kami. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dilihat oleh orang dan menjadi kesaksian, supaya semakin semaraklah nama Tuhan. Berkatilah semua pekerjaan kami Tuhan, baik itu tim Sabda, Via, dan saya sendiri, dan semua orang yang ikut dalam acara live hari ini. Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah kami memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami pun beroleh kebijaksanaan dan boleh diterangi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ketika kami belajar, biarlah kami tidak berhenti menjadi pembelajar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman. Kami akhiri pembelajaran kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Via. Ini Via ada di mana? Di Kalimantan ya? Iya, saya di Kalimantan Barat, Bu, di Singkawang. Singkawang, oke. Ya, ya, dekat rumah sakit dong. Gimana, Bu? Ada rumah sakit Bethesda atau apa tuh? Iya, Serukam yang misionaris dulu ya. 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 Oke, Serukam. Iya, ya. Oke. Serukam. Ya, Pak. Nah, sedangkan Pak Samuel masih ada di Mentawai ya, Pak? Masih. Tapi kakak saya ada di Yang Singkawang. ternyata masih bisa mati lampu. Iya, semoga lampunya cepat menyala ya, Pak. Sudah nyala Iya. tadi, Bu. Makanya ini sudah agak terang saya. Oh iya, saya pikir lampu mobilnya terang banget nih. Enggak, makanya hidupin kamera. Iya, oke. Iya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan atau kapan saja nanti kita akan bertemu. Iya. Salam, ayo PA. Salam ayo PA. Salam. Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sahabat Sabda, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam acara Instagram Live untuk PA Online bareng seri Alkitab. Dan minggu depan kita akan belajar dari Mazmur 139. Dicatat ya sama-sama, Mazmur 139. Ini masih berkaitan. Iya. Iya. Oke, nah kami juga mengingatkan kembali jika ada dari rekan-rekan sahabat Sabda yang hari ini join dan udah memberikan pelajaran penting, tapi punya kerinduan nih, pengen jadi guest gitu di waktu mendatang seperti Pak Samuel atau Via, silakan nanti kontak atau DM kami, silakan kontak di akun IOPA atau di nomor yang tertera. Kita akan senang hati atau senang sekali kalau Bapak Ibu bisa bergabung menjadi guest kita. Ya.